Kita banyak mensponsori termasuk Festival Film Indonesia, Anugerah Musik Indonesia, maestro-maestro tradisi dari berbagai daerah. Kita juga punya anugerah kebudayaan untuk provinsi maupun kabupaten kota yang peduli kepada budaya. Bahkan kemarin dalam rangka HUT Taman Mini yang ke-50, tanggal 20 April 2025 beberapa hari yang lalu, Kementerian Kebudayaan juga memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi yang peduli kepada anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Mudah-mudahan nanti ke depan juga penghargaan itu jatuh ke tangan provinsi NTT, Pak. Nah, jadi anjungan yang ada di Jakarta, yang ada di Taman Mini itu juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mendiseminasi, mendistribusi, memperkenalkan, mempromosikan budaya yang ada di NTT yang begitu kaya, bahasanya tadi 200-an ya, kemudian juga ekspresi seni budaya yang lain yang saya kira luar biasa. Tapi ini harus didata. Kita juga ada data pokok kebudayaan. Nah, kita harapkan data pokok kebudayaan ini lengkap. Jadi ada bagian di dinas yang benar-benar ikut membantu kita menginventarisasi, meregistrasi, mendatakan ya objek pemajuan kebudayaan yang semuanya ada di NTT. Dengan begitu kita mudah dan masyarakat juga mudah untuk melihat, termasuk memonitor di ekspresi budaya mana ekosistemnya tidak berjalan. Jadi tugas pemerintah ini adalah membangun ekosistem seni, ekosistem budaya, ekosistem untuk misalnya seni tradisi, ekosistem untuk film, ekosistem untuk musik tradisi dan lain-lain. Jadi kita ada juga seniman budayawan masuk sekolah, ada programnya, dan juga manajemen talenta, terutama yang mempunyai bakat mulai dari penulis skenario dan lain-lain. Karena saya tahu di Nusa Tenggara Timur ini, termasuk di Flores Timur ini, banyak juga seniman budayawan yang dikenal di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Jadi ini yang saya ingin jawab secara umum, ya, termasuk tadi tenun yang begitu variannya banyak, ada 737 motif kalau tidak salah dari Nusa Tenggara Timur ini. Ini kan harus bisa menjadi IP itu intellectual property. Jangan sampai nanti didaftarkan atau diakui oleh negara lain atau mungkin daerah lain. Jadi harus ada geographical indicators, indikator geografis. Nah, indikator geografis ini penting, bahwa ini adalah tenun dari Alor, ini dari misalnya khas dari desa suku Tokan misalnya, atau khas dari daerah mana, Larantuka dan seterusnya. Jadi itu yang namanya indikator geografis, itu sangat penting. Sehingga juga harus ada upaya untuk melindungi IP kita, intellectual property, yang milik dari masyarakat yang ada. Jangan sampai tiba-tiba motif pola yang ada di sini ditiru seenaknya oleh industri yang ada di Eropa, di Amerika, tanpa mereka meminta izin dan sebagainya. Ini yang saya kira tidak ingin, karena ini adalah kekayaan budaya, kekayaan intelektual kita, warisan budaya kita yang harus kita lindungi. Oleh karena itulah, lindungi saja tidak cukup. Selain dilindungi, harus dikembangkan, harus dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan inilah yang menurut saya juga sangat penting. Dari pemanfaatan dari budaya ini bisa menjadi ekonomi budaya di hulunya. Nanti di hilirnya ini bisa menjadi UMKM, bisa ekonomi kreatif, bisa menjadi pariwisata, bisa menjadi kuliner dan lain-lain. Jadi ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian, saya juga mengatakan berkali-kali, budaya kita ini bukan beban, tapi budaya kita selain menjadi fondasi untuk jati diri dan juga identitas kita, budaya ini juga bisa menyumbang justru kepada ekonomi budaya, industri budaya. Berapa banyak
film-film misalnya, dan juga musik dan budaya di Korea itu menyumbang, di Jepang juga demikian, di Amerika juga demikian, di India juga demikian, menyumbang kepada APBN kita, pada APBD kita, pada pendapatan kita dan sebagainya. Jadi ini yang secara umum ingin saya jawab dulu. Terkait dengan pemekaran daerah, yang saya tahu memang Indonesia ini negara yang besar. Saya tahu waktu di DPR juga proses untuk daerah otonomi baru (DOB) itu sudah panjang ya, bahkan tidak hanya Donara tapi juga di Jawa Barat sebagai contoh. Itu dulu saya DPR RI, dapilnya adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu jumlah penduduknya 6 juta. Ada satu dapil, satu kabupaten. Bayangkan, itu mungkin hampir sama dengan NTT ya Pak, 5,6 juta. Di Kabupaten Bogor 6 juta penduduknya, lebih besar juga dari Singapura ya, tapi satu kabupaten. Jadi dari dulu sudah teriak-teriak nih, ingin ada pemekaran namanya Kabupaten Bogor Barat, ada yang ingin Kabupaten Bogor Timur, ada yang ingin Kabupaten Bogor Selatan. Sampai sekarang ini masih belum juga, pada penduduknya 6 juta namanya. Nah, tetapi saya kira ya tentu dengan berbagai macam perhitungan ya. Ini kan dulu moratoriumnya terjadi di tahun 2014 ya, sampai sekarang nih loh. Nanti saya kira tentu pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, beliau ini sangat concern pada kesejahteraan masyarakat, kepada bagaimana masyarakat kita ini sejahtera, bagaimana supaya ekonomi ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, oleh segelintir keluarga, tapi ekonomi ini harus mencerminkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah yang beliau pikirkan. Berkali-kali beliau itu menyampaikan, umur beliau ini sudah 73 tahun. Jadi kalau untuk harta, untuk kekayaan, beliau ini sudah cukup karena beliau juga pengusaha. Kemudian untuk jabatan, ya sekarang inilah diberikan mandat oleh rakyat sebagai presiden dengan suara 58%, dan beliau ingin di masa kepemerintahan beliau ini terjadi kesejahteraan, terjadi distribusi, redistribution of wealth, redistribusi kekayaan. Jadi jangan kekayaan itu hanya di segelintir orang. Tapi ini kan tidak seperti prosesnya membalik tangan. Harus ada institusi yang tepat, harus namanya itu getting institution right, ada harus yang namanya intervensi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan juga harus ada koordinasi yang tepat. Getting intervention right, getting coordination right. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, beliau ini memulai dengan urusan yang sangat sederhana tetapi mendasar, yaitu apa? Makan, urusan perut, urusan pangan. Jadi prioritas beliau ini adalah bagaimana kita Indonesia ini bisa punya kedaulatan pangan, bisa punya kedaulatan energi, bisa hilirisasi. Kedaulatan pangan itu penting. Kenapa? Karena bangsa yang merdeka itu adalah bangsa yang sebenarnya berdaulat secara pangan, tidak tergantung pada orang lain, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Jadi beliau ingin Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan jangan sampai lagi lah impor beras, karena impor beras pasti akan memukul petani. Jangan lagi impor komoditas atau barang-barang pertanian, bahan-bahan pangan yang kita bisa produksi, kecuali yang kita tidak bisa produksi. Kita tidak bisa memproduksi itu karena misalnya iklim, misalnya bawang putih ya, kita tidak bisa karena iklimnya untuk bawang putih, agroklimatnya itu adalah subtropis. Atau gandum ini susah kita untuk mencapai skala ekonomi kalau para petani menanam gandum. Dan juga satu lagi kedelai.
soybean. Ini juga di iklim subtropis, tidak bisa di iklim tropis kayak kita bisa menghasilkan kedelai dengan tingkat keekonomian yang bagus. Jadi memang kalau komoditas-komoditas yang memang tidak bisa kita produksi, apa boleh buat? Kita mungkin memerlukan impor secukupnya. Tetapi kalau bisa kita adakan substitusi terhadap bahan-bahan pangan itu, kenapa tidak? Misalnya seperti gandum, apakah tidak bisa disubstitusi dengan sorghum? Saya dengar sorghum ini bisa ditanam juga misalnya di NTT, di wilayah ini dengan baik, dengan bagus. Sorghum ini sebenarnya satu tumbuhan yang tanaman yang menurut saya nutrisinya jauh lebih tinggi ketimbang beras, ya, dan juga jauh lebih mudah karena bisa ditanam juga di lahan yang kering, ya. Jadi itu salah satu alternatif. Jadi